Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Boleh dipimpin doanya? Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa hari ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Puji hadir. Hadir, Bu. Rahma hadir. Hadir, Bu. Mela hadir. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kesiapan belajar. Baik, di sini apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ibu minta untuk mengecek kesiapan, kerapihan, dan alat tulis. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Di bawah ada siapa enggak? Nah, bersih. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh dipimpin, siapa yang mau pimpin? Ya, Bu. Ya, Bu. Marilah kawan-kawan, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Untuk biar kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, semangat banget ya. Hari ini kita harus tetap semangat supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan berharga untuk kita di masa yang akan datang. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca teks jenis-jenis teks ekosistem dari siswa dapat menemukan pokok-pokok pikiran secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks jenis ekosistem, siswa dapat menyimpulkan teks non-fiksi dengan benar. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis klasifikasi hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu membuat karya taman satwa tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Baik, itu tadi tujuan dari pembelajaran hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Langsung saja. Di sini ada contoh teks non-fiksi, yaitu kerusakan lingkungan. Ada yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ya, yang lain menyimak ya. Ya, Bu. Oke, Ibu. Dan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini semakin banyak. Misalnya saja kerusakan ekosistem yang disebabkan pencemaran air. Penyebab pencemaran tersebut adalah aktivitas manusia yang menggunakan plastik sekali pakai serta styrofoam. Styrofoam sebagai salah satu bahan pembungkus makanan ternyata tidak dapat diuraikan lingkungan. Sekalipun sudah dibuang dan dipotong hingga berukuran kecil dan hancur menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil, styrofoam tetap bisa mencemari lingkungan sekitarnya. Jika hanya terbawa air, partikel kecil styrofoam berupa mikroplastik dapat tertelan dan mengakibatkan gangguan kesehatan. Ya, jadi teks non-fiksi yang sudah dibacakan teman-temannya. Lalu sekarang Ibu akan membuat kelompok menjadi 2 bagian. Yang satu akan mencari ide pokok pada paragraf 1, kelompok 2 akan mencari ide pokok pada paragraf kedua. Untuk kelompok 1, Mela dengan Rahmat, dan kelompok 2, Anggun dengan Puji. Setelah didiskusikan, kalian mempresentasikan ke depan. Baik, Ya, Bu. Bu. Selamat mengerjakan. Oke, Bu. Baik, sudah selesai? Sudah, Ibu. Kalau ujian gimana? Baik, untuk perwakilan kelompoknya silakan untuk mempresentasikannya ke depan. Mela. Lihat, Bu. Baik, pada kali ini saya akan membacakan ide pokok pada paragraf yang pertama pada teks kerusakan lingkungan. Jadi, ide pokoknya yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini semakin banyak. Misalnya saja kerusakan ekosistem yang disebabkan pencemaran air. Bu, itu, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, Ibu kelompok 2 di maju. Baik, Bu. Baik, jadi ide pokok dari paragraf 2 yaitu sekalipun sudah dibuang dan dipotong hingga berukuran kecil dan hancur menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil, styrofoam tetap bisa mencemari lingkungan sekitarnya. Baik, beri tepuk tangan. Dapat, ya betul. Untuk para
Ya, betul sekali. Sudah paham ya mengenai ide pokok pada paragraf teks non fiksi? Baik, sekarang kita akan lanjut ke penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ibu ingin bertanya, apakah di rumah kalian terdapat hewan peliharaan? Ada Bu. Apa? Ada kambing, ada ayam, bebek, kelinci, tikus banyak Bu. Oh my Nah, god. itu makannya apa aja? Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan jagung, terus ada yang makan apa? Ya, daging, dedak. Ya Bu, banyak Bu. Nah, berdasarkan banyaknya jenis makanan tersebut, maka kita akan menggolongkan hewan-hewan tersebut. Alah, udah beraman. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai makanan hewan-hewan. Makanan merupakan kebutuhan sangat vital bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Pasalnya, dari makanan, makhluk hidup dapat mendapatkan energi untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsi tubuhnya. Begitupun dengan hewan yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Bahkan, kita bisa membedakan jenis makanan berdasarkan makanannya. Pada dasarnya, hewan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Salah satunya berdasarkan makanan. Jika dilihat jenis hewan berdasarkan makanannya, maka dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora, di mana ketiganya memiliki peran masing-masing dalam rantai makanan di dalam ekosistem. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai penggolongan makanan hewan. Baik, disimak baik-baik ya. Di sini kita akan melakukan pembuatan file extract. Baik Bu. Tadi penjelasan mengenai hewan yang terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Baik, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 3 golongan dari hewan berdasarkan makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada yang tahu nggak sih herbivora itu apa? Pemakan tumbuhan Bu. Ya, betul. Herbivora berarti pemakan tumbuhan atau Lactobonga dalam zoologi adalah hewan yang hanya makan tumbuhan dan tidak memakan daging. Lanjut, ada yang tahu karnivora apa? Saya Bu. Karnivora itu makan daging. Ya, betul sekali. Karnivora atau disebut dengan karnivor diartikan sebagai hewan pemakan daging. Karena karnivora berasal dari bahasa Latin yaitu karo yang artinya daging dan vorare yang artinya makanan. Maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hewan herbivora berarti hewan yang karnivor. Secara umum, hewan karnivora memiliki rahang yang kuat dan gigi yang kuat. Struktur dan rahang gigi yang kuat tersebut memungkinkan hewan karnivora menjadi pemangsa atau predator yang lebih mudah menahan dan juga membunuh mangsanya yang relatif lebih besar. Ada yang tahu nggak sih contoh dari karnivora apa? Singa Bu. Betul apa? Ayam Bu. Ayam Bu. Ya, Terus apa lagi ya? Kuda. Buaya. Banyak kok Bu. Daging juga gitu ya. Selanjutnya adalah hewan omnivora. Ada yang tahu hewan omnivora itu apa? Ya Bu. Apa? Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu tumbuhan dan daging. Ya, betul sekali. Hewan omnivora merupakan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun Daging. Pada umumnya, hewan omnivora biasanya mendominasi ekosistem terkecuali jika ekosistem sedang terganggu. Adapun yang masuk ke dalam kategori hewan omnivora itu apa? Beruang. Bebek. Rantau. Kiamat. Itu tadi contoh dari hewan omnivora. Di samping itu, hewan omnivora memiliki susu dan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, di mana gigi seri dan gigi taring berguna untuk mencari daging, Sedangkan gigi geraham berguna untuk menghaluskan tumbuhan. Ya, itu tadi penjelasan mengenai hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Di sini sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu, sudah jelas. Jika sudah jelas, di sini Ibu telah menyiapkan LKPD. Di sini kalian akan Ibu minta membuat sebuah proyek mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya.
kita yang ada di dalam KPD ya. Siap, Bu. Baik, silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Untuk perwakilan kelompoknya, ayo maju ke depan. Menjelaskan. Berdua boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang pertama di sini ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Itu ada kambing, terus ada kelinci, ada sapi, ada zebra, ada kura-kura, ada apa ini namanya? Jerapah, dan ada gajah. Terus ada hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Di sini ada singa, ada serigala, ada elang, ada buaya, dan juga ada macan. Nah, yang terakhir di sini adalah omnivora atau hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan juga daging. Yaitu ada bebek, ada ayam, ada kera, ada beruang, ada lumba-lumba, dan juga ada tikus. Itu, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok pertama yang sudah menjelaskan mengenai penggolongan hewan berdasarkan makannya. Boleh kembali. Itu tadi presentasi mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, sedikit refleksi bahwasanya hari ini kita pertama tadi mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok itu kita cari dengan membaca dengan seksama, menentukan poin-poin pentingnya, lalu menentukan ide pokoknya. Lalu yang selanjutnya kita sudah belajar tentang hewan berdasarkan penggolongannya. Ada apa tadi? Ada herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora apa? Pemakan tumbuhan. Karnivora? Daging. Dan omnivora? Pemakan tumbuhan dan daging. Baik. Sudah paham ya tentang pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Cukup, Bu. Baik. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Ibu. Udah, Bu. Oke. Tadi apa sih pelajaran yang paling kalian sukai? Pelajaran waktu tumbuhan roda hewan. Terus diskusi. Aku nyanyi, Bu. Oh, iya. Supaya banyak, Bu, yang disukai. Aku nancep-nancepin itu, Bu. Pasti mau jelasin. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bisa kalian ingat selalu sampai akhir hayat. Jemput ibu ya. Baik. Baik, itu tadi pelajaran hari ini mengenai apa tadi? Baik, itu tadi pelajaran pada pagi hari ini mengenai menentukan ide pokok dan menentukan klasifikasi dari penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pertumbuhan pada hewan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Uzi. Boleh dipimpin? Siap. Siap. Maka teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dua. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Kita salam kepada kedua orang tua dan jangan lupa kerjakan tugas yaitu mempelajari mengenai pertumbuhan hewan dan akan kita pelajari pada minggu depan. Baik, jika ada salah kata ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Bisa menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah.